Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Rahmadani sebagai moderator yang akan membuka sidang pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan melaksanakan agenda sidang pada hari ini. Sebelum memulai persidangan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 dipersilahkan memasuki ruang sidang. Yang pertama, Sabrina Gita Salsabila sebagai Hakim Ketua, Nelia Yuniarista sebagai Hakim Anggota 1, Tegar sebagai Hakim Anggota 2, Syafira Zainurianto sebagai Panitra, Sheila Adianti sebagai Jaksa Penuntut Umum, Dinda Dinanti sebagai Jaksa Penuntut Umum, Ika Nugrahaining sebagai Kuasa Hukum, Rian Genta Insani sebagai Kuasa Hukum, Elina Dita Sukma sebagai Terdakwa 1, Sylvia Dwi Agustin sebagai Terdakwa 2, Kamila Aida Fitriani sebagai Terdakwa 3, Rizka Sadaulina sebagai Terdakwa 4, Syafika Nurul Ain sebagai Terdakwa 5, Nabila Lainufar Hendriwana sebagai Saksi Akademisi, Rama Prayoga sebagai Saksi Polisi, Latiful Faid sebagai saksi polisi, Billy Faseh sebagai saksi psikolog, Putri Fajrina Hidnadi sebagai saksi mahasiswa, Yusrul Sani sebagai saksi mahasiswa, dan di sini saya akan membacakan sedikit kronologi pada persidangan hari ini. Pada 1 Mei 2025 terjadi aksi May Day yang diikuti oleh Aliansi Semarang, Serikat Buruh hingga mahasiswa. Aksi berjalan lancar dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Penyampaian orasi, pembacaan tuntutan hingga pemasangan MMT dan poster pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Massa yang berasal dari mahasiswa mulai datang dan mulailah terjadi bentrokan dengan aparat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Aparat melakukan pengamanan dengan berbagai cara, pembakaran water cannon, gas air mata, hingga massa dipukul mundur dan aparat menangkap 13 orang, lalu 5 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan BAP, tersangka mereka ditetapkan menjadi tahanan rutan yang terhitung 2 Mei hingga 19 Juni 2025. Tim hukum Suara Aksi mengajukan pra-peradilan, namun tidak dikabulkan hingga dilanjutkan di tingkat pengadilan. Gelar persidangan dilaksanakan 1 Mei hingga 21 Oktober 2025, di mana para terdakwa dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus 5 korban kriminalisasi aksi May Day Semarang? Mari kita saksikan jalannya persidangan. Terima kasih. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Sebelum saya sampaikan agenda persidangan pertama pada hari ini, saya akan sampaikan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Tata tertib Pengadilan Negeri Semarang. 1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak, dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Petugas keamanan sidang karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 8. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 11. Dilarang menyampaikan pengumuman, spanduk, tulisan, ataupun brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. 12. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu. Berbagai benda berikut yang tidak dapat diperkenakan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. Dan 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A dengan nomor perkara 305/2-PID-B/2025 PN Semarang, Senin 9 Juni 2025 akan segera dimulai. Majelis Hakim segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Hadirin sekalian, dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan juga menjaga sopan santun dan tata tertib selama persidangan. Baiklah, sebelum itu dimohon untuk semuanya bersiap dan berbicara. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang mengadili perkara 352/PIDTB/2025 Semarang atas nama para terdakwa Erina Dita Sukma, Kamila Aida, Rizka Sadaulina, Sylvia Dwi Agustin, dan Syafika Nurul Ain dengan dugaan tindakan anarkis pada aksi Mei Day 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, hakim anggota apakah sudah siap? Siap. Siap yang mulia. Petugas dan panitera apakah sudah siap? Siap yang mulia. Saudari jaksa apakah sudah siap? Siap, majelis. Penasihat hukum apakah sudah siap? Siap, majelis. Baik, kepada panitera bisa dipanggilkan terdakwa untuk masuk ke pengadilan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baik, selamat pagi terdakwa. Pagi, pagi yang mulia. Apakah saudara saya hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara siap untuk bersidang pada pagi hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan identitas saudara berdasarkan BAP yang saya terima. Terdakwa 1, nama Erina Dita Sukma, usia 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 2, nama Sylvia Dwi Agustin, usia 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 3, Kamila Aida Fitriani, usia 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 4, Rizka Sadaulina, usia 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 5, Syafika Nurul Ain, usia 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Apakah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Saudara didampingi oleh kuasa hukum atau sendiri? Ya, kami didampingi oleh tim hukum suara aksi yang diwakili oleh Bapak Rian Gita Insani, SHMH, dengan Ibu Ika Nugrahani Saputri, SHMH yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum apakah membawa surat kuasa dan juga surat beracara? Siap, yang majelis. Kami membawa. Silakan bisa diserahkan terlebih dahulu. Baik, majelis. Saudara jaksa, boleh memeriksa? Cukup? Bisa
bisa kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, agenda hari ini yaitu pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, majelis. Bisa disilakan terlebih dahulu. Baik, apakah sudah bisa dibacakan? Silakan. Majelis. Izin membacakan. Kejaksaan Negeri Semarang Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 352/2025/PN Semarang. Terdakwa 1 nama lengkap Arinadita Sukma, umur tanggal lahir 21 tahun 16 Maret 2004, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa agama Islam. Terdakwa 2 nama lengkap Sylvia Dewi Agustin, umur tanggal lahir 22 tahun 25 November 2003, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 3 nama lengkap Kamila Aida Fitriani, umur tanggal lahir 21 tahun 19 April 2004, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 4 nama lengkap Rizka Sada Ulina, umur tanggal lahir 21 tahun 22 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 5 nama lengkap Syafika Nurul Ain, umur tanggal lahir 21 tahun 30 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Ditahan oleh penyidik Polres Semarang Selatan 2 Mei 19 Juni 2025. Tidak ada perpanjangan penahanan oleh penuntut umum. Ditahan oleh penuntut umum pada 19 Juni 2025. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bertempat di depan kantor Gubernur Jawa Tengah yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 9, Kecamatan Sekarang Kota Semarang, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa Arinadita Sukma. Terdakwa pertama didakwa telah melakukan perbuatan melempar botol ke petugas kepolisian sebanyak 2 kali dan mendorong pagar ke arah petugas. Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap orang dan atau barang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Selain itu, terdakwa tidak menuruti perintah pejabat yang sedang menjalankan tugas. Pasal 216 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melakukan perlawanan pasal 214 ayat 1 KUHP terhadap pejabat tersebut. Terdakwa 2 dan 3 Sylvia Dewi Agustin dan Kamila Aida Fitriani. Kedua terdakwa ini bersama-sama mengangkat pagar besi tahan dan menumpuknya di depan pagar dengan maksud agar polisi tidak bisa keluar dari gerbang. Perbuatan ini juga merupakan tindak pidana kekerasan terhadap barang secara bersama-sama pasal 170 ayat 1 KUHP, disertai perlawanan terhadap pejabat dan ketidakturutan terhadap perintah pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat 1 dan pasal 216 ayat 1 KUHP contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa 3, 4, dan 5 Kamila Aida Fitriani, Rizka Sada Ulina, dan Syafika Nurul Ain. Ketiganya bersama-sama merusak pagar dengan menyeretnya ke pintu gerbang sehingga menutup gerbang agar polisi tidak dapat membuka dan keluar. Ini merupakan perbuatan kekerasan terhadap barang secara bersama-sama pasal 170 ayat 1 KUHP. Lebih lanjut, terdakwa 4 dan 5 saudari Rizka Sada Ulina dan Syafika Nurul Ain melakukan pelemparan batu, pecahan keramik, dan potongan besi ke petugas pengamanan aksi serta turut merusak pagar pembatas taman. Hal tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap orang dan atau barang, perlawanan dan tidak menuruti perintah pejabat pasal 214 ayat 1, pasal 216 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa dalam proses pelimpahan berkas perkara ditemukan sejumlah barang bukti berupa video dokumentasi aksi demonstrasi, selongsong kembang api lontar, pagar barikade, potongan besi, bambu, paving blok, serta pakaian yang dikenakan para terdakwa saat aksi yang menguatkan keterangan dan dakwaan jaksa.
bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, membahayakan petugas keamanan dan ketertiban, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum menuntut agar kelima terdakwa dihukum sesuai dengan pasal 170 ayat 1, pasal 214 ayat 1, dan pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan ini bersifat kumulatif dengan pembuktian terpisah untuk tiap pasal dan peran terdakwa sesuai dengan praktik hukum acara pidana di Indonesia. Dengan uraian ini, dakwaan telah memuat unsur-unsur pokok tindak pidana secara lengkap disertai fakta yang memberatkan. Sebagai dasar untuk proses persidangan lebih lanjut, Semarang 1 Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum Sheila Ardiati didandani. Cukup majelis. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan dakwaan yang disampaikan oleh saudara jaksa? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan? Kami serahkan ke penasihat hukum kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Baik, apakah sudah siap dengan eksepsi saudara? Sudah yang mulia. Baik, silakan bisa diserahkan terlebih dahulu. Silakan bisa dibacakan. Baik, terima kasih. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 352 dari PIDID dari 2025 dari PN Semarang atas nama terdakwa Elina Nita Sukma, Kamila Aida, Rizka Saadawina, Syafika Nurul Ain, dan Sylvia Dewi Agustin. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Setelah kami mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa dalam perkara AKBO, kami menemukan bahwa dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dengan alasan sebagai berikut. A. Dakwaan kabur dan tidak konsisten dalam pembagian peran para terdakwa. B. Tidak diuraikan unsur kesengajaan dan niat atau mens rea dalam tindak pidana pasal 170 KUHP. C. Penerapan pasal bersifat kumulatif tanpa dasar yuridis yang jelas. D. Tidak dijelaskan hubungan sebab akibat atau kausal verban antara perbuatan dan akibat hukum. E. Dakwaan bersifat tumpang tindih dan tidak jelas batas waktu kejadian. Lalu, yang kedua, dakwaan disusun tidak berdasarkan fakta hukum yang lengkap. Bahwa jaksa penuntut umum mendasarkan dakwaannya pada barang bukti berupa video dan benda-benda seperti pagar barikade, potongan besi, dan bambu, namun tidak dijelaskan secara rinci hubungan kausalitas antara barang bukti dan para terdakwa, serta tidak disebutkan hasil pemeriksaan forensik, visum, maupun saksi yang menguatkan adanya tindak pidana kekerasan. Hal ini menyebabkan dakwaan bersifat asumtif dan tidak berdasar pada fakta hukum yang konkret. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami selaku tim penasihat hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau obscure libel. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap para terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Memulihkan hak kedudukan, harkat, serta martabat para terdakwa sebagaimana semula. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Demikian eksepsi ini kami sampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari ini. Hormat kami, kuasa hukum para terdakwa Rian Deta Insani, Ika Nurhanisa Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari jaksa, apakah sudah memahami eksepsi yang telah dibacakan? Sudah kami pahami majelis. Baik, apakah ada tanggapan yang akan diajukan? Ada majelis. Apakah akan dibacakan secara lisan atau tertulis? Lisan majelis. Baik, silakan. Yang mulia majelis hakim, penasihat hukum para terdakwa yang kami hormati, setelah hadirin sidang yang kami muliakan, setelah mencermati dan mempelajari secara saksama seluruh isi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa, jaksa penuntut menilai bahwa seluruh keberatan tersebut tidak beralasan menurut hukum, tidak sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak didukung argumentasi yuridis maupun faktor hukum yang memadai. Oleh karena itu, jaksa penuntut menanggapi eksepsi kuasa hukum terdakwa. 1. Atas pernyataan dalil bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tidak beralasan menurut hukum. Dakwaan telah disusun sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP. Surat dakwaan telah membuat identitas para terdakwa lengkap, uraian perbuatan pidana, waktu, tempat, syarat, pasal yang didakwakan. Seluruh unsur tersebut terpenuhi sehingga syarat formil dan materi dakwaan sah menurut hukum. Dakwaan bersifat alternatif kumulatif penerapan pasal 170 ayat 1. Pasal 214 ayat 1 dan pasal 216 ayat 1 junto 55 ayat 1 KUHP adalah bentuk penyusunan dakwaan yang sah dan masih digunakan dalam perkara dengan beberapa kemungkinan pemenuhan unsur delik. Pembagian peran para terdakwa sudah jelas. Dakwaan telah menggambarkan tindakan kolektif para terdakwa sesuai karakter delik bersama-sama sehingga tidak mengharuskan pemisahan peran secara individual. Unsur kesengajaan sudah diuraikan. Dakwaan telah menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran seperti mengarah pagar, menyeret pagar, melempar botol, serta melakukan tugas yang memenuhi unsur kesengajaan. Yang kedua, pernyataan dakwaan tidak berdasarkan fakta hukum yang lengkap. Pernyataan tersebut tidak tepat. Kami keberatan karena terkait tidak dicantumkannya visum hasil pemeriksaan forensik atau analisis barang bukti dalam dakwaan tidak berdasarkan KUHP dan mewajibkan dakwa membuat seluruh alat bukti. Pembuktian adalah tahap persidangan, bukan bagian dari syarat sah dakwaan. Bahwasanya kesimpulan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum. Yang kedua, surat dakwaan telah disusun secara sah, cermat, jelas dan lengkap. Yang ketiga, keberatan yang diajukan merupakan bagian dari materi bukti yang harus diperiksa dalam persidangan. Oleh karena itu, kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim 1. Menolak eksepsi penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum. Yang ketiga, memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Yang mulia, dengan dakwaan yang telah kami sampaikan, kami bersikukuh dengan dakwaan yang kami sampaikan. Terima kasih. Cukup majelis. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah dibacakan. Berdasarkan dakwaan, eksepsi dan juga tanggapan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk membacakan putusan selah. Baik, saya akan membacakan putusan selah. Putusan selah. Nomor perkara 352/PIDTB/2025/PND Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. 1. Alina Dita Sukma, Sylvia Dwi Agustin. 3. Pamela Aida Fitriani. 4. Rizka Sada Ulina dan 5. Syafika Nurul Ain. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa setelah mempelajari nota keberatan dari penasihat hukum dan tanggapan dari jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 2. Bahwa materi keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum sebagian besar telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan. Bahwa dengan demikian eksepsi penasihat hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan dakwaan pada tahap ini. Mengadili. 1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 352/PIDTB/2025/PND Semarang adalah sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 352/PIDTB/2025/PND Semarang dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 9 Juni 2025.
Hakim Ketua Sabina Dita Salsabila SDMH menandatangani. Hakim anggota 1 Rewi Garista menandatangani. Hakim anggota 2 Muhammad Tegar SHMH menandatangani. Panitera pengganti Safira Zainurianto SH menandatangani. Demikianlah putusan selah yang telah kami bacakan. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Bagi saudari jaksa, apakah sudah mempersiapkan saksi? Sudah, majelis. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? 2, majelis. Baik, kepada terdakwa bisa kembali ke tempat duduk. Dan kepada panitera bisa memanggil saksi dari jaksa penuntut umum. Kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang secara bersama. Baik, apakah saudara siap dari ini? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Saudara saksi, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang Baik, berdasarkan pasal 160 KUHP ayat 3, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Apakah saudara bisa mengerti? mulia. Baik, kepada petugas bisa mempersiapkan diri, kepada hakim anggota 2 bisa meminta sumpah, dan kepada saksi bisa berdiri. Baik yang mulia. Saudara saksi ulang setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari tidak lain dari pada sebenarnya. pada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi apakah membawa identitas? Membawa yang mulia. Bisa diserahkan terlebih dahulu. Baik. Saudara saksi, apakah akan diberikan pertanyaan secara bersamaan atau bergantian? Saudari jasa? Izin majelis jika berkenan saksi akan diperiksa secara berganti. Saudari saksi pertama ada Brito Latiful Faid, berusia 36 tahun, betul? Kelahiran di Pemalang. Selanjutnya, karena Anda telah disumpah, maka berikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila Anda berikan keterangan palsu, maka saudara dapat dipidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada jasa penuntut umum bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, izin majelis untuk saudara saksi, ceritakan apa yang Anda lihat pada 1 Mei 2025. Pada kejadian pada 1 Mei, saya bertugas untuk mengamankan aksi May Day. Nah, di situ terjadi kericuhan, beberapa mahasiswa yang melakukan tindakan kericuhan, ada yang melempar batu, kemudian ada yang merobohkan pagar dan menyeret dan merusak fasilitas umum. Seperti itu. Baik, saudara saksi, apakah benar Anda melihat para terdakwa melakukan pelemparan saat kejadian? Saya melihat dengan jelas karena pada saat kejadian saya cukup dekat dengan terdakwa. Apakah saudara saksi yakin bahwa terdakwa yang melakukan pelemparan melihat saat itu situasi ricuh dan banyak massa di lokasi kejadian? Saya sangat yakin. Cukup majelis, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis. Silakan. Izin saya ingin bertanya kepada saudara saksi
Pada saat itu Anda berada di mana? Pada saat kejadian, saya berposisi bertugas di bagian sebelah kanan. Baik. Pada saat itu Anda memakai pakaian apa? Pada saat saya bertugas, saya tidak memakai baju seragam, melainkan saya memakai baju tugas. Lalu apakah Anda mengenali dari kelima terdakwa? Dari kelima terdakwa, saya hanya mengenali 3 orang saja. Bisa ditunjukkan? Oke, baik, cukup majelis. Cukup, apakah ada lagi pertanyaan yang disampaikan? Cukup. Baik. Saudara saksi, apakah rekan saudara sekarang mengalami memar-memar berdasarkan BAP yang saya terima? Tidak, ya mulia. Apakah rekan saudara benar-benar terkena lemparan tutupan tutup botol? Tidak. Apakah rekan saudara memang terkena lemparan pagar saat itu? Pada saat itu, iya yang mulia. Baik, cukup. Bagaimana apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi kedua dan jaksa penuntut silakan untuk ditanyakan dulu. Izin kepada saudara saksi, apakah pada waktu terjadinya aksi saudara saksi mengamankan sejumlah barang-barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan aksi? Siap, betul. Dalam kejadian aksi dari kami mengamankan barang bukti itu ada berupa batu dan besi. Apakah barang berupa batu dan besi tersebut digunakan oleh kelima terdakwa? Yang saya lihat dan saya amati dari 2 benda tersebut, batu dan besi itu digunakan 2 terdakwa yang saya lihat. Boleh ditunjukkan siapa terdakwanya? Untuk yang besi itu ada terdakwa Syafika, yang besi itu saudara Syafika, dan yang batu itu terdakwa Lina. Baik, apakah kedua terdakwa tersebut melakukan perusakan sendiri atau ada tindakan provokatif untuk mengajak massa aksi lainnya untuk melakukan kericuhan? Dalam keadaan masa pada saat demo, mereka melakukan aksi kericuhan itu bersama-sama. Cuman yang saya lihat itu 2 terdakwa ini terlihat aktif seperti itu. Baik, cukup saudara saksi, baik, cukup, terima kasih. Saudara saksi, bagaimana keadaan rekan saudara sekarang? Untuk rekan saya yang terkena lemparan, pada saat kejadian memang ada bekas luka sebenarnya yang saya lihat, dan saya tanyakan kepada rekan saya itu ada bekas sedikit di pelipis seperti itu. Di pelipis kanan atau kiri? Sebelah kanannya. Betul. Apakah saudara mengetahui atau rekan saudara memberikan informasi terkait luka itu berdasarkan apa? Kalau yang saya dengar waktu itu karena terkena serpihan Serpihan apa? serpihan keramik. Serpihan keramik. Iya. Baik. Silakan dari Anda ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Cukup. Baik. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Izin majelis, baik. izin bertanya pada para saksi. Baik, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada saksi Rama. Siap. Apa yang Anda ketahui tentang demo aksi May Day kemarin? Bisa tolong dijelaskan? Oke. Pada saat itu, pada saat kejadian, dari kami itu mengamankan dari beberapa masa aksi yang berdemo karena pada saat itu mengalami kericuhan. Di manakah posisi Anda pada saat itu? Apakah Anda berdekatan dengan Bribtu Latif? Untuk bersama Bribtu Latif tidak, karena dari Bribtu Latif itu sebelah ada di sebelah kanan. Kebetulan saya itu ada di sebelah kiri depan gedung gubernur seperti itu. Kemudian
Apakah saudara saksi mengenali semua wajah dari para terdakwa? Untuk yang saya kenali dan saya lihat itu tidak semua, cuma ada 2, itu terdakwa Syafikan dan terdakwa Nina, seperti itu. Lalu apa yang membuat saudara saksi mengingat wajah mereka? Mengingat pada saat di lokasi kejadian banyak sekali massa yang ikut turun. Saya yakin dan saya sendiri karena posisi saya itu ada di depan barisan, jadi secara jelas dan terlihat sekali kedua orang ini aktif dalam kericuan tersebut. Baik, majelis cukup. Baik, cukup. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Baik, untuk pernyataan saksi, pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum. Apakah saudara kuasa hukum menyiapkan saksi pada hari ini? Baik, majelis, kami telah mempersiapkan saksi. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Kami menghadirkan 2 saksi dari mahasiswa. Baik, silakan kepada panitia untuk dipanggil. Sebelum itu kepada petugas pengadilan bisa membantu saudara saksi untuk kembali ke tempat. Silakan. Kepada saksi atas nama Yusril Sani silakan memasuki ruang persidangan. Apakah saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu berdasarkan pasal 160 KUHP ayat 3. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada petugas pengadilan bisa mempersiapkan diri, kepada hakim anggota juga bisa memberi sumpah, dan kepada saksi bisa berdiri. Saudara saksi baik setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari pada sebenarnya. Cukup ya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi apa mau bawa identitas? Bapak yang mulia. Silakan bisa diperiksa lebih dahulu. Saudara saksi bernama Muhammad Yusril Sani, benar? Ya yang mulia. Sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Iya yang mulia. Semester berapa saudara sekarang? Semester 5 yang mulia. Baik. Karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dipidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum bisa memberikan pertanyaan. Baik, yang mulia majelis, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengikuti demo pada May Day kemarin? Saya mengikuti aksi demo May Day kemarin. Apakah saudara saksi ketika itu berada berdekatan dengan terdakwa? Ya, saya sangat berdekat dengan terdakwa. Lalu apakah saudara saksi melihat jika terdakwa ikut turut serta dalam merencanakan kericuhan? Tidak, terdakwa hanya ikut aksi damai. Ia tidak berniat dalam hal kericuhan. Apa saudara saksi juga melihat bahwa terdakwa memegang barang atau benda yang lain? Tidak ada. Dan apakah saudara saksi lihat juga apabila terdakwa ikut dalam merusak pagar? Tidak ada. Baik. Tolong saudara saksi jelaskan apa yang saudara saksi lihat ketika berada di lokasi kejadian. Pada saat itu terdakwa melihat pagar yang tergeletak di tengah jalan. Lalu terdakwa mengangkat pagar tersebut ke pinggir jalan supaya tidak disalahgunakan dengan massa yang lain. Baik, majelis cukup. Baik, cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada majelis, silakan. Baik, izin majelis, saudara saksi Yusril Sani
Apakah hubungan saudara dengan para terdakwa? Saya teman kuliah dari terdakwa Silvi dan Lala, namun 3 terdakwa lainnya itu tidak terlalu dekat. Seberapa intens kedekatan saudara dengan para terdakwa? Ya saya sangat intens hanya kepada 2 terdakwa tersebut. Berarti tidak sepenuhnya mengenal seluruhnya? Tidak, Sepengetahuan saudara, apakah benar terdakwa ikut serta pada unjuk rasa kerusuhan? tidak, terdakwa hanya mengikuti aksi tersebut, namun terdakwa tidak ikut serta dalam hal kerusuhan. Baik, cukup majelis, terima kasih. Saudara saksi, saudara teman terdakwa, Iya yang mulia. terdakwa berapa? 2, Baik, di saat kejadian saudara di lapangan, betul? betul yang mulia. Anda memberikan kesaksian bahwa terdakwa hanya memindahkan pagar, betul? Betul yang mulia. Setelah itu, apakah Anda melihat ketika terdakwa melempar, Tidak yang mulia. ketika terdakwa juga melukai polisian? Tidak yang mulia. Baik, cukup. Jadi hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi melihat terdakwa saat kejadian tersebut terjadi? Saya melihat terdakwa itu dalam kondisi panik, tapi dia tidak ikut dalam hal melempar. Ya, baik, cukup yang mulia. Baik, Cukup yang mulia. baik, cukup. Dan pada pemeriksaan saksi 1 dari kuasa hukum telah selesai, maka bisa dilanjut dengan saksi kedua. Apakah sudah ada? Disiapkan? Sudah yang mulia. Baik, kepada saksi 1 bisa dibantu petugas untuk kembali ke tempat duduk. Kepada panitera bisa dipanggilkan saksi setelahnya. Kepada saksi atas nama Putri Fajrina Hermadi dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Apakah saudara sehat hari ini? Siap, yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, saudara akan disumpah terlebih dahulu berdasarkan pasal 160 KUHP ayat 3. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Jadi petugas pengadilan bisa bersama diri, kepada hakim anggota 2 bisa disumpah, kepada saksi bisa berdiri. Saudara saksi ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah membawa identitas? Yang mulia. Bisa diserahkan. Baik, saudara bernama Putri Fajrina Hermadi, seorang mahasiswa Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara semester 5, benar? Benar yang mulia. Baik. Selanjutnya dari penasihat hukum bisa ada pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apa hubungan saudara saksi dengan para terdakwa? Saya teman organisasi Syafiqah Lena dan juga Dita, Organisasi apa kalau boleh tahu? BEM Universitas. Baik, dari yang Anda ketahui, apakah para terdakwa yang Anda kenal ini adalah tipe orang yang mudah untuk tersulut emosi? Tidak, Bu. Bisa dijelaskan bagaimana karakter mereka? Ketiga teman saya, Syafiqah Lena dan juga Dita, orangnya memang cukup handal. Ketika di organisasi maupun di forum gitu, mereka ketika ada masalah, mereka lebih suka berpendapat dan berdiskusi seperti itu. Baik, cukup majelis. Lalu selanjutnya dari penasihat kuasa hukum, dari penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada bisa dibantu kepada saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa kalian satu organisasi dan cukup dekat ya di lingkaran Universitas. Apakah saudara saksi berada tepat di lokasi? Dan jika saudara saksi berada di lokasi bersama dengan ketiga terdakwa tersebut, apakah mengetahui segala niat dan tindakan para terdakwa? Saya berada di lokasi, tetapi saya tidak selalu bersama teman-teman saya. Untuk niatan saya sendiri maupun mungkin teman-teman saya yang lain, itu hanya ingin menyuarakan terkait kondisi kebijakan
terhadap para terhadap tenaga kerja maupun buruh per hari ini begitu. Apakah saudara saksi melihat ada tindakan yang disengaja atau bersifat provokatif yang dilakukan oleh baik tiga terdakwa atau semua kelima terdakwa? Tidak, Bu. Ketika masa aksi mulai maju, kami berusaha untuk mundur mengamankan diri dan tidak ada niatan untuk melakukan provokatif maupun tindakan yang menimbulkan kericuhan hal tersebut. Cukup dari Saudara saksi, saudara berteman dekat saat berorganisasi dengan terdakwa berapa? 5, 4, dan juga 1. Satu angkatan dengan mereka saudara? 1 angkatan. Saat aksi May Day saat itu, apakah saudara benar-benar melihat mereka mengikuti aksi dengan damai, Melihat memakai alpamater atau menggunakan baju bebas? kita menggunakan baju bebas berwarna hitam. Baik, cukup. Kepada Hakim Angka, apakah ada yang menanyakan lagi? Ada yang mulia, silakan. Saudara saksi bisa jelaskan apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui ketika berada di lokasi, kami berusaha untuk mundur mengamankan diri yang mulia. Apakah benar bahwa terdakwa melakukan kericuhan tersebut? Tidak. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Selanjutnya, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Ada majelis. Kami akan memberikan saksi tambahan dari seorang ahli untuk memberikan keterangan tambahan. Baik, apakah sudah dinyatakan kepada kami? Sudah majelis. Baik, kepada saksi dua bisa membacakan itu, kepada petugas bisa membantu. Kepada Kamila bisa memanggilkan saksi ahli. Kepada saksi ahli atas nama Profesor Dr. Billy Falsen Alkin, SPSI, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baik, apakah saudara siap hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara siap untuk persidangan pada pagi hari ini? Siap. Jadi sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apa saudara mengerti? Mengerti. Baik, kepada petugas bisa mempersiapkan diri. Kepada Hakim Angga juga bisa memenuhi sumpah. Kepada saksi bisa berdiri. Saudara saksi mulai setelah saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka berikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dipidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara membawa kartu identitas? Mengerti. Silakan, bisa diserahkan terlebih dahulu. Bisa bawa kembali. Saudara bernama lengkap Billy Falsen Alkin, Benar. seorang psikologi, Ya. dosen psikologi juga dari Universitas Indonesia, betul? Ya, betul. Berusia 36 tahun. Betul. Baik. Selanjutnya, jadi penasihat hukum bisa memberikan pertanyaan. Dari majelis, terima kasih. Untuk saudara saksi ahli, saya ingin bertanya, apakah psikologi massa diakui sebagai disiplin ilmu yang relevan untuk memahami perilaku kolektif seperti unjuk rasa? Psikologi massa dalam psikologi sosial menjelaskan bagaimana individu dapat berubah saat berada dalam kerumunan dan terjadilah individuasi yang bergerak, seseorang dapat bertindak secara impulsif atau irasional. Lalu, apakah emosi dapat menular dalam kerumunan? Benar, penularan sosial membuat emosi, terutama yang negatif, dapat cepat menyebar dan bereaksi secara kolektif. Selanjutnya, saudara saksi ahli, saya ingin bertanya, apakah anonimitas dapat menyebabkan individu tersebut bertindak impulsif dan kurang rasional dalam kerumunan? Benar,
anonimitas menjelaskan bagaimana seseorang yang pada saat dalam kerumunan bisa saja berubah atau kehilangan rasa identitas diri. Baik, apakah faktor provokasi, lalu situasi tegang, ataupun tindakan orang lain dapat memicu individu tersebut untuk bertindak spontan dalam kerumunan? Baik, dalam kekerasan psikologi kolektif biasanya dipicu oleh provokasi, dan pada saat itu seseorang tidak lagi bertindak sebagai individu melainkan sebagai identitas kelompok tersebut. Baik, saudara saksi ahli, terakhir dari saya, apakah saudara saksi ahli sependapat bahwa pemidanaan terhadap individu dalam konteks kerumunan harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologi massa? Ya, saya kira harus ya, itu kan konteks, jadi kita tidak bisa mengevaluasi tingkah laku seseorang lepas dari konteks. Baik, majelis cukup. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang izin. Silakan. Baik, saya izin kepada saudara saksi Bapak D. Apakah pada saat terjadinya aksi, jika aksi tersebut terdiri atas warga sipil dan mahasiswa, apakah kerumunan massa tersebut menjadi satu itu kebanyakan ikut secara kritis sadar atau hanya ikut-ikutan? Kebanyakan ya ikut-ikutan, tergantung provokasi di tempat kejadian tersebut. Apakah yang mereka kepada mahasiswa yang notabene belajar di perguruan tinggi yang otomatis mendapatkan pendidikan dan punya pemikiran luas dan akal sehat, pada suatu titik tertentu dapat kehilangan akal sehat tersebut dan itu bisa saja menular kepada masa asli yang lainnya? Pada mahasiswa harus memiliki pendidikan sosial yang lebih bisa pada saat demo bisa saja bikin suasana yang positif. Baik, Bapak cukup majelis. Baik, terima kasih. Saudara saksi ahli dari psikologi, betul? Betul yang benar. Saudara saksi, mahasiswa adalah orang yang paling memiliki idealis dalam gerakan-gerakan seperti sosial, politik maupun agama dalam lingkungan kampusnya. Namun, apakah sifat solidaritas mereka juga bisa digunakan di luar kampus? Mahasiswa cenderung sensitif dan idealis dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pihak yang berwenang. Berarti bisa di luar kampus juga? Ya, bisa. Baik, dari hakim anggota apakah ada yang menanyakan? Cukup ya, Mbak. Baik, terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Saudara bisa kembali ke tempat itu. Petugas bisa membantu. Apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Ada majelis, kami akan menghadirkan saksi dari kalangan akademisi. Baik, saudara bisa dipanggilkan saudara saksi ahli dari kalangan akademisi. Kepada saksi ahli atas nama Dr. Nabila Helunurfan Hendriona SHMH dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Selamat pagi, apakah saudara siap hari ini? Siap yang mulia. Apakah sudah siap untuk persidangan? Sudah yang mulia. Apakah saudara telah menerima berkas perkara yang telah kami ajukan? Sudah yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu berdasarkan pasal 160 KUHP ayat 3. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya petugas bisa mempersiapkan diri kepada hakim anggota 2, bisa memberikan sumpah kepada saksi ahli, bisa berdiri. Saudara saksi, mulai setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Cukup dan Baik, silakan kita duduk kembali.
Apakah saudara membawa identitas? Boleh yang mulia. Bisa diserahkan dulu. Nama lengkap saudara Nabila Farhan Hendriona. Betul? Benar yang mulia. Berprofesi sebagai dosen hukum di Universitas Indonesia. Benar yang mulia. Kelahiran Rembang. Berusia 36 tahun. Betul? Benar yang mulia. Karena saudara telah disumpah, saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, nanti saudara dapat dipidanakan. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jaksa penuntut umum, apakah bisa disampaikan? Baik, izin majelis. Saudara saksi ahli Ibu Nabila, unjuk rasa wajib mematuhi pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kewajiban mematuhi ketertiban umum. Jika para terdakwa tetap berada di lokasi ketika aksi telah dibubarkan, apakah ini menunjukkan adanya kesadaran para terdakwa untuk melanggar hukum? Pelanggaran prosedur ada secara hukum, tapi kesadaran melanggar otomatis bukan terbukti niat pidana. Jadi, hakim tetap harus membuktikannya. Baik Ibu, jika terdakwa terbukti membawa benda yang secara objektif dapat dibuktikan seperti cat atau batu, apakah itu menunjukkan adanya terdakwa memiliki niatan sejak awal untuk melakukan perusakan ketika kericuan terjadi? Alat bukti potensi niat, tapi niat dilihat dari rangkaian perbuatan, bukan kepemilikan. Jika terdakwa aktif memulai niat terbukti. Jika hanya bereaksi, maka hakim harus menilai niat kolektifnya. Baik, cukup saudara Ali, terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Dari kuasa hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis. Silakan. Baik, untuk saudara saksi ahli, saya ingin bertanya, bagaimana hukum pidana membedakan antara kesengajaan perusahaan dan juga keterlibatan spontan yang didorong oleh emosi massa? Untuk menjatuhkan pidana perusakan harus ada bukti niat dan kesengajaan. Jika tindakan yang dilakukan karena tekanan massa, maka hakim harus mempertimbangkan saksi dengan hati-hati. Baik, saudara saksi ahli. Jika dalam suatu aksi terdakwa hanya terlihat melempar satu buah benda tumpul seperti botol, setelah sebelumnya melihat massa lain ikut melempari para aparat, apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan dalam keikutsertaan berbuat bersama-sama yang diatur dalam KUHP pasal 170? Pasal 170 KUHP mensyaratkan perbuatan bersama yang dapat membahayakan terdakwa tunggal harus dibuktikan kontribusi dan kesepakatannya. Tanpa itu musuh bersama-sama didapat lemah. Baik, lalu dalam keadaan mendesak di mana terdakwa menghadapi tindakan aparat yang dianggap melampaui batas, apakah pembelaan darurat atau non-wir ini dapat menjadi alasan untuk penghapusan pidana ketika terdakwa melakukan perlawanan non-fatal? Tujuan mensyaratkan serangan dan pembelaan proporsional melawan aparat berlebihan bisa menjadi alasan pembenar, namun batasannya harus dibuktikan secara ketat oleh hakim. Baik, cukup majelis. Baik, terima kasih. Saudara saksi ahli, berikan pandangan saudara terkait asas ultimum remedium berdasarkan unjuk rasa atau demonstrasi. Asas ultimum remedium menegaskan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dalam kerusuhan harus memprioritaskan restoratif justice bagi pelaku ringan dan hukum pidana bagi provokator. Baik, untuk anggota apa ada yang Ada yang mulia. silakan. Apakah menurut seseorang dapat dipidana karena melakukan pengrusakan jika ia hanya terbawa suasana dan tidak direncanakan? Secara normatif tetap bisa yang mulia, namun bobot pertanggungjawabannya berbeda. Menurut dalam pasal 170 KUHP, semua orang di lokasi hanya melakukan pengrusakan secara fisik atau bisa disebut disalahkan.
Tidak perlu yang mulia, cukup ada kesepahaman pada antara mereka. Cukup ya, Mbak. Baik. Kalau tidak banyak lagi, maka permintaan saksi ahli ini saya ucapkan. Saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Saudara bisa kembali ke tempat duduk. Pada panitera bisa memanggilkan terdakwa untuk memberikan keterangan. Kepada terdakwa atas nama 1 Alina Gita Sukma, 2 Sylvia Dewi Agustin, 3 Kamila Ida Fitriani, 4 Rizka Saja Ulina, 5 Saudara Nurul Ain dipersilahkan masuk ke ruang persidangan. Apakah saudara siap? Hari ini saya yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari jasa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada majelis. Silakan. Sebelum ke pertanyaan, mohon maaf izin majelis kepada terdakwa 1 dan 5, saudara ditanya saudara sampaikan apakah bisa melepas topik kata ke terdakwa lainnya tidak memahami. Bisa. Baik, bisa dilepas topik terlebih dahulu. Terima kasih majelis. Petugas bisa dibantu. Baik, bisa dilanjutkan. Saudara jasa. Baik. Izin bertanya kepada terdakwa 1 Elina Gita. Bisa dijelaskan kronologi menurut Saudari pada aksi 1 Mei 2025? Izin bisa Ibu. Pada tanggal 1 Mei 2025 pada Hari Bumi Internasional atau bisa disebut sebagai May Day, saya Elina Gita Sukma sebagai peserta aksi demo perdamaian. Saya waktu itu berada di barisan paling belakang, tapi saya berjalan ke depan dan tanpa sengaja saya melihat botol Aquaviva. Saya membawa botol Aquaviva dan maju ke arah depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah. Saya tidak sengaja menjatuhkan tutup botol Aquaviva tersebut dan mengenai perisai aparat kepolisian. Dan setelah itu saya mundur karena saking banyaknya massa ya, jadi ricuh. Saya mundur menjauh dan ke arah jalan yang lebih luas. Dan ketika itu saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan agresif atau menjadi provokator. Sekitar pukul 18.30 saya sedang memakan buah semangka dengan teman saya Sylvia. Tapi tiba-tiba ada aparat kepolisian mengamankan kami tanpa kejelasan apapun dan tanpa surat. Kami spontan kaget dan lari, tapi anggota kepolisian melakukan tindakan represif dengan menjegal kaki saya. Seperti itu, terima kasih. Baik, Saudari, apakah botol Aquaviva tadi dan beserta botol-botolnya sudah disiapkan sedari awal oleh Saudari? Mohon izin, dari awal saya sudah bilang Kak, kalau botol Aquaviva tersebut saya temukan di lokasi demo. Lantas mengapa tutup botol tersebut digunakan untuk melempari petugas yang telah melakukan pengamanan? Saya tidak melakukan hal tersebut, tapi tutup botol tersebut jatuh tanpa sengaja karena berdesakan dengan massa. Apakah Saudari juga mendorong aparat yang telah melakukan pengamanan aksi? Mohon maaf majelis, terdakwa memiliki hak untuk diam. Mohon maaf majelis, saya bertanya
ini karena memang ada temuan untuk botol di mana ini nanti dapat membuktikan pasal 214 ayat 1 yang berada pada dakwaan kami. Baik, terdakwa bisa memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan dari jaksa maupun kuasa hukum apabila itu sesuai dengan kasus saudara. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, bisa dilanjutkan saudara jaksa. Baik, terima kasih untuk terdakwa 1. Selanjutnya terdakwa 2 dan 3, Saudara Sylvia Dewi dan Kamila. Apakah saudara mempunyai niatan untuk melakukan tindakan mengangkat pagar besi tanam ke arah petugas kepolisian? Tidak yang mulia. Maaf, tidak Bu. Lalu, apakah tujuan saudara melakukan aksi tersebut? Kami tidak bermaksud melakukan hal tersebut. Kami hanya memindahkan pagar besi yang copot di tengah jalan, dipinggirkan ke pinggir jalan agar tidak digunakan oleh massa yang lain. Baik, terdakwa 2 dan 3, tujuan kalian melakukan aksi tersebut bisa tolong dijelaskan? Maaf Ibu, tujuannya sudah kami sebutkan dan kami sudah jelaskan dan kami tegaskan bahwa kami tidak bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Baik, lalu kronologinya? Pada saat itu saya dan Lala sedang mengikuti demo seperti yang lainnya menjadi massa ya Bu ya. Namun pada saat itu kami menemukan dan kami melihat ada pagar yang sudah terlepas tergeletak di tengah jalan. Tujuan kami baik, mau kami ambil dan kami pinggirkan agar tidak disalahgunakan oleh massa yang lain. Namun karena banyaknya massa aksi pada saat itu yang kami ada di tengah-tengah, kami terdorong terdesak ke depan sehingga tidak sengaja mengenai para aparat seperti itu. Cukup, terima kasih saudara terdakwa 2 dan 3. Kami lanjutkan dulu majelis kepada terdakwa 3 dan 5, saudari Lala, saudari Rizka dan saudari Syafika. Apakah kalian memiliki niat untuk melakukan kericuhan dengan salah satunya menyeret pagar di depan pintu gerbang? Tidak. Apakah bisa dijelaskan motif dari tindakan kalian? Jadi kami melihat pagar itu tergeletak di tengah kerumunan aksi, lalu kami berniat untuk meminggirkan pagar tersebut, namun masa aksi sangat banyak, kita terhimpit, lalu ada tempat yang agak luas untuk meminggirkan pagar tersebut, tetapi kami tidak sengaja mengenai aparat kepolisian. Lalu mengapa gerbang tersebut ditaruh di depan kantor gubernur di mana itu menghalang-halangi petugas yang ingin melakukan pengamanan terhadap masa aksi? Karena gerbang tersebut ditaruh di situ tuh karena kan banyaknya massa ya Bu. Jadi kita bingung mau naruh di mana. Jadi kita taruh di situ. Cukup menjelaskan. Kepada kuasa hukum ada yang ditanyakan? Ada majelis hakim? Silakan. Baik, terima kasih. Kepada para terdakwa, bisa tolong dijelaskan secara bergantian bagaimana perasaan kalian ketika ditangkap oleh petugas kepolisian? Izin, jujur saya shock dan kaget karena tiba-tiba saya dan teman saya diamankan oleh anggota polisi. Dan kita kaget ya, karena kita ngerasa nggak ngelakuin tindakan agresif atau menjadi provokator di aksi demo tersebut. Lalu kita spontan lari dan anggota tersebut melakukan tindakan represif kepada kami hingga kaki saya dijegal sampai lebam. Terdakwa 2. Ya seperti yang sudah dijelaskan oleh terdakwa 1, pada saat itu kami sedang memakan semangka dan kami tiba-tiba didatangi dan ditangkap secara paksa dan tidak ada suratnya. Di situ kami sangat kaget dan merasa, loh kenapa gitu? Ini tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat, kenapa tiba-tiba ditangkap? Ya, terima kasih.
Izin Bapak, saya juga di situ kaget karena saya di situ hanya menyuarakan aksi May Day saja, tetapi tiba-tiba ditangkap oleh aparat. Oke, selanjutnya dari awal Pak. Jujur saya juga kaget karena saya hanya menyuarakan aksi May Day itu dan saya tidak pernah ikut provokasi. Saya waktu itu sudah ingin berniat untuk pulang, tetapi tiba-tiba pihak aparat menangkap saya dan tanpa surat tugas. Oke, terakhir dari awal Pak, silakan. Baik Pak, kita semua juga ya pasti kaget karena itu penangkapannya ya tiba-tiba, kita juga semua nggak tahu, kita kan cuma menyuarakan aksi di sana, terus ya tiba-tiba ditangkap sama para kepolisian. Terima kasih atas keterangannya. Jadi benar, bila ketika penangkapan para petugas kepolisian tidak membawa surat penangkapan, seperti itu. Benar Pak, benar Pak. Lalu tadi disebutkan bahwa terdakwa Dita sempat mengalami tindakan represif. Apakah terdakwa lain juga mengalami tindakan represivitas oleh aparat? Iya. Bisa dijelaskan? Untuk saya sendiri, saya di waktu itu saya sedang di kampus, terus tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian tanpa surat tugas dan mereka menarik paksa saya. Gitu. Terima kasih. Lalu Ya saya pun demikian sampai saya terkaget itu Bu ya, ditarik-tarik Bu, seperti itu. terdakwa lain mungkin masih ada? Saya juga ditarik paksa sampai pegang tangan. Baik, cukup majelis. Baik, terima kasih. Keterangan dari terdakwa nanti bisa dibuktikan setelah ini, saudara kuasa hukum. Bisa majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sebelum ini terkena represivitas dan kriminalitas dari aparat, betul? Betul yang mulia ya. Dari beberapa keterangan saudara, apakah setelah saat penahanan itu saudara juga masih terkena kriminalitas atau perilaku tidak baik? Iya yang mulia. Seperti apa? Bisa diceritakan? Tindakan kasar seperti mukul, seperti itu yang Saat penahanan. iya yang mulia. Baik, jadi anggota, apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang mulia. Apakah saudari sadar melakukan hal tersebut? Sadar yang mulia. Apakah saudari dalam pengaruh minuman alkohol atau obat-obatan terlarang? Tidak, yang Tidak ya, iya. Cukup yang mulia. Baik, apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan perilaku tersebut? Menyesal yang mulia. Apakah saudara mengetahui konsekuensinya? Mengetahui Yang mulia, yang mulia. Terima kasih cukup. Selanjutnya adalah pemeriksaan bukti. Agenda pemeriksaan terdakwa telah selesai. Terima kasih atas keterangannya. Dari jaksa penuntut umum, apakah sudah mempersiapkan bukti dalam persidangan ini? Sudah majelis. Ada bukti apa saja yang dibawakan hari ini? Kita ada bukti pakaian dari 5 terdakwa, ada juga potongan pagar pembatas taman kota, ada batu batako dan pecahan keramik. Majelis. Apakah sudah didaftarkan juga? Sudah majelis. Baik, silakan kepada petugas bisa membantu dibawakan ke depan. Ada majelis. Kepada petugas pengadilan bisa membawakan bukti. Silakan. Kepada panitia bisa dipanggilkan. Kepada petugas barang bukti, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, apakah sudah siap? Saudara Jasa? Sudah siap majelis. Silakan bisa dijelaskan. Baik, kami ada
pakaian dari kelima terdakwa, di mana pakaian ini digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan mengikuti unjuk rasa aksi May Day pada 1 Mei 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dan selain dari itu, kami juga ada potongan pagar pembatas taman. Ada pecahan keramik dan juga pecahan batu batako. Di mana ketiga barang ini dilakukan oleh kelima terdakwa untuk menghalang-halangi petugas yang sedang melakukan pengamanan aksi, di mana ini memenuhi unsur pasal 170 ayat 1 melakukan kekerasan baik itu secara sendiri atau bersama-sama secara terang-terangan di muka umum. Dan ini juga memenuhi unsur pasal 214 ayat 1 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang telah menjalankan tugas atau dalam hal ini menghalang-halangi petugas kepolisian pada saat melakukan pengamanan aksi. Dan juga membuktikan unsur pasal 216 ayat 1 di mana ini membuktikan tidak menuruti perintah pejabat terkait dengan polisi, aparat kepolisian yang telah melakukan pengamanan aksi di mana mereka telah menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang. Baik, cukup majelis. Cukup. Kepada kuasa hukum, apakah ada yang ditanyakan dari bukti yang telah dibawakan saudari jaksa? Ada majelis. Untuk JPU, saya ingin bertanya, apakah ada bukti yang lebih konkret yang menunjukkan bahwa para terdakwa memang betul membawa barang bukti yang JPU sodorkan? Baik, selain dari barang bukti yang telah kami sampaikan, di mana kelima terdakwa ini terlihat menyeret salah satu pagar besi dan kami membawa potongan pagar besi tersebut, pecahan keramik dan batu batako yang memenuhi unsur pasal 170 ayat 1, pasal 214 ayat 1 dan pasal 216 ayat 1. Kami menyertakan video dari CCTV di tempat terdekat. Bisa ditampilkan? Baik, cukup majelis. Baik, terima kasih. Dari kuasa hukum cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup majelis. Baik, saudara jaksa, saudara dalam dakwaan memberikan keterangan bahwa ada barang bukti kayu dan juga cat atau pilah yang digunakan terdakwa. Apakah bisa dibuktikan? Mohon maaf majelis, setelah kami mendapatkan laporan dari kepolisian pada saat itu barang-barang tersebut tidak ditemukan pada saat di lapangan. Baik, terima kasih. Dari satu anggota ada yang ditanyakan? Cukup dulu. Baik. Pemeriksaan bukti dari jaksa penuntut umum telah selesai. Selanjutnya pemeriksaan bukti dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin dihadirkan atau ingin dibuktikan? Pada majelis kami membawa bukti berupa foto, lalu ada video dan juga surat video. Baik, silakan bisa dijelaskan. Baik, untuk bukti gambar yang kita tunjukkan, gambar 1 itu adalah foto di mana terdakwa Dita, lalu gambar kedua terdakwa Syafika dan gambar ketiga terdakwa Lina. Saat proses penangkapan, aparat melakukan tindakan represif yang dibuktikan melalui video CCTV yang akan ditampilkan. Silakan bisa ditampilkan kamera. Baik, yang ini. Baik, dalam video tersebut terlihat bahwa aparat menjemput paksa para terdakwa dan juga sempat melakukan tindakan represif.
Cukup majelis. Baik, dari saudara jaksa ada yang menanyakan? Ada majelis. Izin majelis untuk saudara kuasa hukum, penasihat hukum. Apakah saudara bisa membuktikan bahwa yang di dalam video adalah benar-benar polisi? Mohon izin jawab majelis. Silakan. Yang ada di video itu memang benar adalah para petugas kepolisian, karena di situ juga di akhir video mereka membawanya masuk ke dalam mobil kepolisian. Cukup, terima kasih majelis. Cukup. Saudara kuasa hukum, dalam video terlihat para aparat memanggil paksa seperti itu. Kira-kira itu tanggal berapa? Kalau boleh tahu? Kira-kira itu belum ada 1 hari setelah aksi. Tanggal 1 Mei malam. Malam ya, sampai. Baik. Itu belum ada surat penangkapan dari kepolisian? Tidak ada majelis. Baik, karena berkas yang saya terima di sini penangkapan ada suratnya dan tertanggal 3 Mei 2025. Bagaimana penasihat hukum? Mungkin bisa kami cek terlebih dahulu suratnya. Silakan. Saudara juga memberikan foto luka-luka dan obat saat penangkapan. Begitu, dan apakah itu sudah dilakukan dengan surat visum? Baik, majelis hakim, mohon izin untuk menjawab. Tadi setelah mengecek surat penangkapan juga di situ di dalam video penangkapan itu dilakukan pada saat setelah aksi demo, dan surat penangkapan itu baru diterbitkan pada tanggal 3. Dan untuk surat visum, kami juga telah membawa surat visum ini dari rumah sakit. Memang para terdakwa benar-benar terbukti telah dilakukan tindakan represif oleh para kepolisian. Mohon izin untuk memberikan. Baik, visum ini berapa setelah saudara terdakwa ditangkap atau beberapa hari setelahnya? Setelah ditangkap. 1 hari itu? Iya. Baik. Baik, saya rasa cukup untuk pembuktian dari kuasa hukum. Apakah ada yang ingin diberikan lagi? Cukup majelis. Baik, saya cukupkan untuk pembuktian. Maka selanjutnya yaitu agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah dari saudara jaksa sudah siap dengan tuntutan? Sudah siap majelis, bisa diserahkan terlebih dahulu. Terima kasih. Bisa dibacakan dengan singkat saja, saudara jaksa. Baik, izin majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati hari ini yang kami muliakan.
Mari kita panjatkan rasa puji dan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Elina Dita Sukma, Sofia Dewi Agustin, Kamila Aida Fitriani, Rizka Sada Ulina dan Syafika Nurul Ain yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangannya ditemui berbagai pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan. Jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Elina Dita Sukma pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan untuk terdakwa 5 dan 3. Rizka Sada Ulina dan Kamila Aida Fitriani pidana penjara masing-masing 2 tahun untuk terdakwa 2 dan 4. Sylvia Dewi Agustin, Syafika Nurul Ain pidana penjara masing-masing 2 tahun atas terbuktinya 1. Pasal 170 ayat 1 KUHP, 2. Pasal 214 ayat 1 KUHP, 3. Pasal 216 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 bulan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 7 Juni 2025. Semarang, 7 Juni 2025. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Sheila Adriani dan Dinda Dinati. Terima kasih Majelis. Baik, terima kasih atas tuntutan yang telah dibacakan. Bagaimana terdakwa, apakah sudah mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan? Kami serahkan ke penasihat hukum kami yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim, kami akan mengajukan nota pembelaan. Baik, apakah sudah siap dengan pledoi? Sudah siap, Majelis. Silakan bisa diserahkan terlebih dahulu. Baik, Majelis Hakim. Silakan bisa dibacakan. Baik, Majelis, terima kasih. Nota pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Yang oleh Majelis Hakim, melalui pledoi ini kami penasihat hukum para terdakwa menyampaikan pembelaan yang berlandaskan pada pengakuan masing-masing terdakwa dan fakta persidangan yang terungkap. Sebagai tanggapan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, tujuan penyampaian pledoi ini adalah memberikan klarifikasi serta meluruskan fakta-fakta. Para terdakwa berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pembelaan ini secara objektif demi tegaknya keadilan. Dakwaan terhadap terdakwa 1, bahwa tidak terdapat bukti video jelas yang menunjukkan perbuatan pelemparan tersebut. Selain itu, terdakwa 1 tidak mendorong pagar secara sengaja, tangannya hanya menyentuh pagar karena terdorong oleh desakan massa, sehingga tidak terdapat dikategorikan tindakan penyerangan. Selama berlangsungnya aksi, terdakwa 1 justru berusaha mundur ketika situasi mulai memanas, sehingga jelas bahwa ia tidak memiliki niat melawan atau menghalangi petugas. Dakwaan terhadap terdakwa 2 dan 3, bahwa tidak ada tindakan mengangkat atau menumpuk pagar secara sengaja sebagaimana dituduhkan. Pengejaran pagar jadi akibat tekanan massa, bukan karena upaya aktif dari para terdakwa. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan pagar yang dapat dikaitkan dengan perbuatan mereka. Selain itu, para terdakwa tidak mendengar perintah yang jelas dari petugas akibat suasana yang bising dan chaos, sehingga unsur ketidakpatuhan tidak terpenuhi. Kemudian dakwaan terhadap terdakwa 3, 4, dan 5, bahwa tidak ada saksi maupun rekaman video yang menunjukkan ia melakukan tindakan tersebut. Sementara terdakwa Rizka Sada Ulina mengakui memegang serpihan keramik kecil yang ditemukan di tanah, namun ia tidak melemparnya. Benda tersebut bahkan terjatuh dari tangannya ketika ia terdorong massa. Tidak ada satupun tugas yang terkena atau mengalami luka akibat benda yang berasal dari dirinya. Berdasarkan pengakuan para terdakwa, fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh JPU, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat niat jahat dari para terdakwa. Tidak ada kekerasan yang dilakukan secara sengaja, tidak ada perusakan pagar yang dilakukan oleh para terdakwa, tidak ada pelemparan batu, keramik maupun besi oleh Syafika dan Rizka, serta tidak terdapat perlawanan atau ketidakpatuhan terhadap perintah petugas.
Dengan demikian seluruh unsur pasal yang didakwakan JPU tidak terpenuhi baik secara objektif maupun subjektif. Permohonan dengan segala kerendahan hati, para terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan atau tidak-tidaknya menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Demikian nota pembelaan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dan memutus perkara ini secara seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Mohon izin Majelis Hakim, untuk selanjutnya nota pembelaan akan disampaikan oleh para terdakwa secara pribadi. Baik, silakan. Mungkin bisa dibacakan secara singkat begitu. Apakah salinannya sudah diberikan kepada persidangan pengadilan? Salinan? Salinan. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, saya sebagai warga negara yang menghormati hukum, saya berharap majelis mempertimbangkan hal-hal berikut. Saya kooperatif sejak proses penyidikan hingga persidangan. Saya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Seluruh kejadian terjadi di luar kendali saya dan saya tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Dengan segala kerendahan hati saya mohon agar Yang Mulia memberikan keputusan yang seadil-adilnya, membebaskan saya dari dakwaan ataupun setidaknya memberikan putusan seringan-ringannya. Saya menyesal, Yang Mulia. Baik, selanjutnya terdakwa 2. Sebagai mahasiswa yang patuh akan hukum, oleh karena itu dengan ini saya memohon kepada Yang Mulia agar membebaskan saya dari segala dakwaan primer ataupun Yang Mulia menilai ada kesalahan saya. Namun saya kooperatif, saya datang memenuhi setiap panggilan dan pemeriksaan. Saya harap Yang Mulia dapat membebaskan saya atau menjatuhkan putusan yang paling ringan dan proporsional. Saya berdiri di sini bukan sebagai pengacau negara, bukan sebagai penghancur negara, namun saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang memperjuangkan hak dan suaranya. Saya memohon agar Yang Mulia dapat melihat tindak pidana saya dalam keseluruhan konteks manusiawi dan faktual. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya terdakwa 3. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagai warga negara yang menghormati hukum, saya berharap majelis mempertimbangkan hal-hal berikut. Saya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Saya juga kooperatif sejak proses penyidikan hingga persidangan. Seluruh kejadian terjadi di luar kendali saya, dan saya tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Dengan segala kerendahan hati saya mohon agar Yang Mulia memberikan keputusan yang seadil-adilnya, membebaskan saya dari dakwaan ataupun setidaknya memberikan putusan seringan-ringannya. Terima kasih, Mas. Baik, selanjutnya terdakwa 4. Mohon izin Yang Mulia, saya memohon hal-hal berikut ini untuk dipertimbangkan. Saya kooperatif sejak penangkapan hingga persidangan. Saya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan kejadian terjadi di luar kendali saya tanpa niat jahat sedikit pun. Dengan rendah hati, saya memohon keputusan seadil-adilnya, membebaskan saya dari dakwaan atau setidaknya memberikan putusan yang seringan-ringannya. Dan saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya terdakwa 5. Yang Mulia, saya mohon hal-hal ini untuk dipertimbangkan. Saya tidak ada niat jahat, tindakannya bersifat spontan akibat tekanan massa, kerusakannya bersifat minor, sikap kooperatif terdakwa, serta hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Maka saya memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala dakwaan primer, atau jika Yang Mulia tetap menilai ada kesalahan, menjatuhkan putusan yang paling ringan dan proporsional.
Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang telah kami sampaikan dengan bijaksana. Kami berharap Majelis Hakim dapat memberikan putusannya seadil-adilnya yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial demi kebaikan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara terdakwa, dari kelima terdakwa, saudara menginginkan dibebaskan, betul? Betul Yang Mulia. Apakah ada hal lain selain dibebaskan? Karena dari catatan hakim anggota hanya ingin dibebaskan. Tuntutannya Yang Mulia. Tuntutan, silakan. Hakim anggota dulu. Cukup itu saja. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pembacaan play-doh telah selesai. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan replik dari penuntut umum. Apakah dari jaksa penuntut umum sudah siap dengan replik? Sudah Majelis. Baik, bisa dibacakan. Baik, Kejaksaan Negeri Semarang, replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa atau penasihat hukum nomor perkara 352/PI-B/2025/PN Semarang. Terdakwa 1 Elina Dita Sukma, terdakwa 2 Sylvia Dewi Agustin, terdakwa 3 Kamila Aida Wiriani, terdakwa 4 Rizka Sadaulina, terdakwa 5 Syafiqah Nurul Ain, di mana kelimanya status sebagai mahasiswa dan berkebangsaan Indonesia. Atas nama JPU dan Kejaksaan Saila Ardianti SHMH dengan Dinasti SHMH ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara. 1. Menyatakan bahwa JPU telah menerima dan mempelajari nota pembelaan, menegaskan bahwa replik diajukan sebagai tanggapan resmi atas seluruh dalil pembelaan, menimbang bahwa terhadap nota pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya pada persidangan sebelumnya, kami selaku jaksa penuntut umum menyampaikan replik sebagai berikut. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia: 1. Menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum dan atau para terdakwa sepanjang bertentangan dengan replik ini. 2. Menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat 1 KUHP, dengan sengaja tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP. Ketiga, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana telah dimohonkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Demikian replik ini disampaikan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum Saila Ardianti SHMH dan Dinasti SHMH menandatangani. Majelis. Baik, terima kasih. Bagaimana sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan dari saudara jaksa? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah akan mengajukan dobek dari terdakwa? Kami serahkan ke penasihat hukum kami. Bagaimana Pak Haji dulu? Baik, Majelis, kami akan mengajukan dobek. Baik, apakah sudah siap dengan dobek saudara? Sudah siap, Majelis. Bisa diserahkan terlebih dahulu? Izin membacakan. Silakan. Yang terhormat Majelis Hakim, yang berkenan di bawah ini, kami penasihat hukum Ika Nugraha Saputri yang Bunda Insani SHMH dalam hal ini bertindak untuk mewakili atas nama Elina Dita Sukma sebagai terdakwa 1, Sylvia Dwi sebagai terdakwa 2, Kamila Aida sebagai terdakwa 3, Rizka Sadaulina sebagai terdakwa 4,
dan Syafiqah Nurul sebagai terdakwa 5. Sehubung dengan replik penggugat, dengan ini tergugat menyampaikan bukti sebagai berikut. Bahwa kami sejalan dengan permohonan terdakwa bahwa para terdakwa adalah mahasiswa aktif yang belum pernah dihukum dan mewakili masa depan pendidikan yang harus dilindungi. Bahwa pengakuan kesalahan dengan penyesalan dan permohonan maaf dari terdakwa harus menjadi pertimbangan pemberian hukuman yang lebih ringan, bukan justru memperberat dakwaan. Bahwa motif utama mengikuti unjuk rasa adalah menjalankan hak kebebasan berpendapat yang diakui secara konstitusional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahwa kami yang meminta majelis hakim mempertimbangkan atas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi terdakwa serta memilih hukuman alternatif berupa kerja sosial atau pembinaan daripada penjara. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan duplik ini dan menolak sebagai atau seluruh dakwaan penuntut umum yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, menjatuhkan hukuman yang ringan atau alternatif termasuk denda atau kerja sosial bagi terdakwa, memberi kesempatan pemidanaan dan rehabilitasi bagi para terdakwa sebagai bagian dari proses pendidikannya. Dan jika dimana tepat, majelis dapat memutuskan bebas dengan mempertimbangkan keadaan khusus para mahasiswa yang belum pernah berbuat kesalahan. Demikian jawaban ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum penggugat. Terima kasih. Saudara jaksa, apakah sudah mengerti dengan dalil yang diajukan? Sudah, majelis. Baik, serangkaian persidangan telah kami laksanakan. Maka selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk memberikan putusan. Panitra, ada tanggal berapa untuk persidangan selanjutnya? Selasa tanggal 5 Agustus 2025 yang mulia. Apakah itu ada hari nasional atau internasional yang kita berikan? Tidak yang mulia. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak ada yang mulia. Pukul berapa saudara Panitra? Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik. Maka dengan ini sidang pembacaan replik ditutup. Selamat pagi hadirin. Sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor rek perkara 352-PID-B-2025-PN Semarang akan segera dimulai. Baik, selamat pagi hadirin. Yang mulia. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara 352-PID-B-PN Semarang 2025 mengenai tindakan anarkis pada aksi Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda selanjutnya, agenda hari ini yakni pembacaan tuntutan. Apakah saudara terdakwa sudah lengkap hari ini? Sudah yang mulia. Penasihat hukum apakah sudah lengkap? Sudah yang mulia. Saudari jaksa apakah sudah lengkap? Sudah majelis. Baik, dimohon untuk mendengarkan dengan cermat dan saudari memiliki beberapa hak yang bisa dilakukan, yaitu untuk menolak atau menerima atau untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 325-PID-2025-PN Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas nama terdakwa Elina Sukma, Sylvia Dwi Agustin, Kamila Aja, Siska Sadaulina, dan Syafiqah Nurul. Fakta hukum yang ditemukan dan seterusnya, pertimbangan hukum dan seterusnya. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan perbuatan para terdakwa yaitu Elina Sukma, Siska Sadaulina, Kamila Aja, Syafiqah Nurul dan Sylvia Dwi terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dalam konteks mens rea yang diwajibkan oleh pasal 170 ayat 1 KUHP, pasal 214 ayat 1 KUHP, dan pasal 216 ayat 1 KUHP. Melepaskan para terdakwa Baik, selanjutnya menetapkan syarat
pembebasan memerintahkan para terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, dengan syarat bahwa para terdakwa tidak boleh mengulangi perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Para terdakwa wajib melaporkan diri ke Balai Permasyarakatan atau BAPAS setempat setiap bulan selama 6 bulan pertama sebagai bentuk pengawasan. 4. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara pada negara. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Baik, demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami Sabrina Gita Salsabella, SDMH, menandatangani. Hakim anggota 1 Ria Junia Rizka menandatangani. Hakim anggota 2 Muhammad Tegar SHMH menandatangani. Panitera pengganti Safira Zainuriata SH menandatangani. Baik, demikianlah putusan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan. Apakah bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saudara mendapatkan hak 3 hak dalam putusan ini. Yang pertama yaitu untuk menolak atau menerima putusan. Yang kedua yaitu mempelajari putusan sebelum menolak atau menerima putusan. Dan yang terakhir yaitu untuk meminta menangguhkan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa memilih hak yang mana? Kami serahkan ke penasihat hukum kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mempertimbangkannya yang mulia. Baik, kepada jaksa, bagaimana? Kami juga akan mempertimbangkan kembali yang mulia. Baik, demikianlah seluruh proses pengadilan tindak pidana perkara penuduhan anarkis pada aksi Mei Day 2025 kepada terdakwa Elina Dita Sukma, Kamila Aida, Sylvia Dwi, Rizka Saada, dan Syafika Nurul Ain pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025 dengan ini dinyatakan ditutup.